Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda yang soleh-soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jumpa lagi dengan Ustazah Iis di sini dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ananda yang soleh-soleha, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk bab 3 ya, dengan judul Meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Ananda yang soleh-soleha, di subbab yang pertama kita akan membahas tentang Allah Maha Esa. Allah Maha Esa itu artinya Allah Maha Satu, tiada sekutu baginya, artinya sesuatu yang menyamainya, sama dengannya atau menyerupainya. Jadi tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu Esa, satu. Ananda bisa bayangkan ya, jika di dunia ini ada dua Tuhan, pasti keadaannya akan kacau. Mengapa? Karena dua Tuhan itu bisa memiliki dua keinginan. Misalnya, yang satu menghidupkan, sementara yang satunya ingin menghancurkan. Nah, maka dunia ini akan hancur. Kita harus mengingat hanya kepada Allah dan berharap juga hanya pada Allah. Firman Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi sudah jelas ya, sudah ada dalilnya bahwa Allah itu Maha Esa. Dalilnya Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Orang yang menyembah selain Allah itu disebut musyrik dan perbuatannya itu disebut syirik. Perbuatan syirik adalah dosa besar. Nah, orang yang musyrik akan masuk neraka. Segala ibadah yang kita lakukan itu hanya kepada Allah. Kita sandarkan hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk atau kepada ciptaan Allah yang lain. Oleh karena itu, maka kita yang pertama harus beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, tidak boleh menghambakan diri selain Allah. Yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan yang keempat, tidak boleh meyakini pada ramalan nasib. Yang kelima, selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Jika kita percaya akan ada Tuhan selain Allah, maka itu kita termasuk syirik. Ya. Nah, syirik itu termasuk dosa besar. Subbab yang kedua yaitu Allah Maha Pemberi. Salah satu Asmaul Husna yaitu Al-Wahhab, yang artinya Allah Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi setiap apa yang diminta oleh makhluknya. Allah akan selalu memberikan apapun yang diminta hambanya sesuai dengan kehendaknya. Misalnya, Allah Maha memberi rizki, Allah Maha pemberi kasih sayang, dan Allah Maha pemberi segala kebutuhan manusia. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam surat As-Sod yang ayat ke-9 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab, yang artinya, atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa, maha pemberi. Nah, itu dalil menunjukkan Allah itu maha pemberi. Allah Maha Pemberi segala sesuatu yang diminta sepanjang manusia itu mau berusaha. Misalnya, Allah memberi rizki pada orang yang mau bekerja dengan tulus dan ikhlas.
atas apa yang dikerjakan. Nah, maka Allah nanti akan memberikan rezeki. Di antara perilaku yang menunjukkan beriman kepada sifat Allah Al-Wahhab, yaitu yang pertama, bersikap dermawan dan penyantun kepada orang lain. Yang kedua, bersikap peduli terhadap sesama. Yang ketiga, bersikap tulus dan ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Yang keempat, memberi kepada orang lain tanpa diminta. Nah, itu contoh jika kita meyakini bahwa Allah itu memiliki sikap Al-Wahhab. Jika kita mau memberi kepada orang lain, maka Allah akan menggantikannya dengan berlipat ganda. Demikianlah materi pada hari ini dengan judul meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Semoga apa yang Ustadzah sampaikan dapat bermanfaat. Ustadzah akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.